Raffi Ahmad. Raffi Ahmad adalah salah satu pendiri dari Rans Entertainment, Nah, saat ke bisnis, jadi bercuan sebuah karena perusahaan bisnisnya hiburan yang ia dirikan bersama sang istri, Nagita bisa Slavina. membantu Di banget bawah naungan jadi Rans bisnisnya. Entertainment, Raffi Ahmad memiliki beberapa usaha seperti rumah produksi, studio musik, kuliner, destinasi wisata, olahraga, dan banyak lagi. Raffi Ahmad dulu adalah aktor, presenter, namun sekarang telah berkembang menjadi pebisnis yang besar dan terus melebarkan sayapnya ke berbagai sektor bisnis bersama Rans. Dalam kasus ini, kita menjadi bertanya-tanya, kenapa Raffi Ahmad bisa survive di era modern saat ini? Setiap hari tuh kadang ada syuting 5 tempat, meeting 5 tempat. Jadi saya tuh bisa sehari tuh ketemu 10 orang dari jam 7 pagi ya bisa sampai jam 1 sampai jam 2 pagi. Karena masyarakatnya terlalu banyak, gue itu selalu berpedoman dengan segitiga piramida nih. Oke. Yang paling, karena Indonesia itu terlalu banyak masyarakatnya, jadi ambil yang paling bawah nih yang paling banyak. Tapi kan kita bisa ambil tiga-tiganya, bawah, tengah, sama atas. Nah ya udah, gue coba ambil. Tapi misalnya gue ambil kelas high end untuk bisnis, ya udah sedikit aja karena gue tahu ekspektasinya kelas tinggi nggak besar ya. Tapi besar sebenarnya, cuman orang Indonesia itu memang kulturnya banyak di bawah. Hidup di era modern memiliki banyak tantangan dan perubahan yang kompleks, yang dapat menyebabkan kesulitan dan stres bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Namun, dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, masyarakat dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Faktor perubahan sosial, lingkungan kerja yang kompetitif, perubahan ekonomi, perubahan lingkungan, dan teknologi yang membuat kita harus tetap berjuang demi keberlangsungan hidup. Di era milenial ini, semua orang tertutup mata dan hatinya karena hanya terfokus pada satu titik, yaitu kekayaan. Entah siapa yang merubah poros tujuan hidup manusia, tapi nyatanya, semua orang berlomba hanya untuk memperkaya diri. Dan mengerikannya, untuk orang yang sudah kaya, ia tak henti mengeruk lebih banyak uang tanpa memberi manfaat banyak pada orang lain. Sedangkan, yang terlanjur miskin, begitu sulitnya mempertahankan kehidupan. Pernahkah Anda sering mendengar kenapa orang kaya semakin kaya? Dua faktor yang menyebabkan mengapa orang kaya makin kaya, sedangkan orang miskin makin miskin. Orang kaya jadi lebih kaya, makin lama dia makin kaya pula tu. Pernah dengar istilah orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin? Ya, itulah fenomena pertanyaan di masyarakat. Kenapa bisa muncul fenomena pertanyaan tersebut? Pada faktanya, orang kaya lebih mudah mendapatkan uang karena mereka memiliki sumber daya finansial dan kesempatan yang lebih besar untuk menghasilkan pendapatan. Orang kaya begitu mudahnya mengeruk uang, namun orang miskin tetap saja seperti berjalan di tempat, tetap bekerja keras, mengeluarkan banyak tenaga, menghabiskan banyak waktu, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan, tetap miskin juga. Dalam kasus ini, bisa diartikan piramida kekayaan. Apa itu piramida kekayaan? Atau bisa disebut wealth pyramid. Piramida kekayaan adalah sebuah model yang menggambarkan distribusi kekayaan di dalam suatu masyarakat atau negara. Model ini dibuat dalam bentuk piramida, di mana orang yang memiliki kekayaan yang lebih sedikit berada di bagian bawah, sedangkan orang yang memiliki kekayaan yang lebih banyak berada di bagian atas. Pada tahun 2021, Credit Suisse Global Wealth Report dalam laporan yang menjelaskan bahwa gap antara si kaya dan si miskin semakin jauh. Dalam laporannya, pada urutan piramida atas, 1% orang terkaya di dunia memiliki sekitar 43% dari total kekayaan dunia. Jumlah orang super kaya hanya 2.153 orang saja, sedangkan penduduk dunia sekitar 7,8 miliar orang. Urutan menengah, 45% orang dewasa di seluruh dunia memiliki kurang dari 10.000 dolar kekayaan bersih. Urutan miskin, 50% memiliki hanya 2,4% dari total kekayaan global. Jadi, jika menggunakan acuan 22 orang terkaya di dunia versi Forbes, maka total kekayaan mereka mencapai 1,28 triliun US dollar atau setara dengan 17.930 triliun rupiah. Angka tersebut bahkan lebih besar dari output perekonomian Indonesia. Ini fakta nyata, bukan omong kosong. Jadi, istilah kaya makin kaya, miskin makin miskin, ini benar-benar nyata adanya.
Dalam fakta ini muncul pertanyaan apa yang sedang terjadi. Apakah ada yang kita tidak ketahui kenapa terjadi fenomena seperti itu? Kenapa orang kaya makin kaya? Dalam ekonomi terdapat prinsip Pareto 80/20 yang menganalogikan bahwa 80% uang dunia dipegang oleh 20% populasi yang merupakan orang kaya, sedangkan sisanya, yakni 20%, diperebutkan oleh 80% populasi manusia. Dalam prinsip Pareto tersebut, realitas mengatakan bahwa kondisi sosial antara dua pihak tersebut sangat kontras. Dalam hal ini, kita tidak bisa terburu-buru menyalahkan kebijakan ekonomi atau faktor luas lainnya. Suka atau tidak, memang pola pikir kita dan orang kaya pun memiliki perbedaan. Dia pernah kasih quotes dari Archimedes, give me a lever long enough and gua bakal gerakin dunia. Maksudnya leverage. Jadi ada 4 type of leverage yang harus kalian ngerti. Yang pertama adalah orang, human leverage, waktu orang. Kedua adalah capital leverage, adalah uang orang. Ketiga itu adalah media. Dan yang terakhir itu adalah coding. Dalam cuplikan video tersebut menyebutkan bahwa orang kaya atau orang yang akan menjadi kaya memiliki 4 sifat unik, yaitu human leverage, capital leverage, media, coding atau ilmu teknologi. Mari kita bahas satu persatu agar kita minimal mempunyai satu sifat tersebut sehingga kita berada di level menengah, hidup lebih layak. Walau hampir tidak mungkin berada di puncak piramid, namun tidak paling bawah. Mari kita mulai. Human leverage. Orang kaya pasti mempunyai bisnis yang luar biasa banyak. Namun orang kaya tidak mungkin bekerja sendiri. Dia butuh karyawan untuk menjalankan usaha. Semakin banyak usaha, semakin banyak pula keuntungan yang didapat. Karyawan merupakan aset berharga bagi perusahaan. Karyawan adalah sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya. Jadi, apa itu human leverage? Human leverage adalah kemampuan atau keahlian seseorang untuk mempengaruhi, menginspirasi, atau memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam konteks bisnis, human leverage dapat merujuk pada penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Alasan mengapa orang kaya makin kaya dengan memanfaatkan human leverage. Efisiensi operasional. Human leverage dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan mengalihkan pekerjaan rutin dan operasional kepada karyawan. Hal ini membantu pemilik bisnis dan pengusaha untuk fokus pada tugas-tugas strategis dan penting yang dapat membantu meningkatkan profitabilitas bisnis. Pengetahuan dan keahlian. Karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian yang berbeda, yang dapat membantu memperluas jangkauan bisnis dan memberikan perspektif baru dalam mengembangkan bisnis. Dengan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian karyawan, pengusaha dapat menciptakan solusi kreatif dan inovatif yang dapat membantu bisnis berkembang. Skalabilitas bisnis. Human leverage juga dapat membantu dalam meningkatkan skalabilitas bisnis, di mana pemilik bisnis dapat mempekerjakan lebih banyak karyawan untuk membantu dalam mengelola bisnis yang semakin berkembang. Hal ini dapat membantu memperluas jangkauan bisnis dan meningkatkan profitabilitas bisnis. Membantu dalam pengembangan bisnis. Karyawan dapat membantu dalam pengembangan bisnis melalui kontribusi ide, pengembangan produk, dan layanan baru, dan pelaksanaan strategi bisnis yang inovatif. Hal ini dapat membantu bisnis berkembang dan menghasilkan profitabilitas yang lebih besar. The founder, CEO, and president of Amazon, Jeff Bezos. Contoh orang kaya yang memanfaatkan human leverage ialah Jeff Bezos, pendiri Amazon.com. Bezos telah menciptakan sebuah perusahaan yang sangat sukses dan menghasilkan kekayaan yang luar biasa dengan memanfaatkan human leverage. Salah satu cara Bezos memanfaatkan human leverage adalah dengan memfokuskan pada pengembangan karyawan, mengembangkan strategi pemasaran yang agresif, mengembangkan algoritma dan teknologi yang canggih untuk meningkatkan efisiensi operasional Amazon. Melalui human leverage yang kuat ini, Bezos telah menciptakan sebuah bisnis yang sangat sukses dan menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari 150 miliar dolar, menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Poinnya, agar kita survive dalam hidup, mulailah berbisnis setelah berkembang memanfaatkan human leverage. Jadi,
Dengan berbisnis dengan memanfaatkan human leverage, pengusaha dapat menciptakan banyak bisnis yang lebih sukses dan berkembang, serta meningkatkan kekayaan mereka. Capital leverage. Pernah dengar yang namanya deposito bank? Pernah dengar bank mendapatkan dana dari nasabah dan diputar lagi untuk kredit nasabah lainnya? Ya, strategi tersebut dinamakan financial leverage. Begini, bank meminjam dana dari nasabah atau investor melalui deposito atau produk simpanan lainnya. Kemudian, dana tersebut untuk memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah lainnya. Strategi ini memungkinkan bank untuk memperoleh keuntungan dari selisih bunga antara kredit yang diberikan dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menabung, sehingga bank memperoleh keuntungan dari selisih bunga antara kredit yang diberikan dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah yang menabung. Jadi, financial leverage secara umum ialah strategi yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk menggunakan sumber daya finansial lain dengan lebih efektif, sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada yang mungkin dapat dicapai jika hanya menggunakan modal sendiri yang terbatas. Namun, tetap mengandung risiko besar juga karena teori high risk, high return. Jadi sebelum Anda menggunakan capital leverage, penting untuk memahami risiko yang terlibat dan melakukan analisis risiko yang cermat. Contoh orang sukses memanfaatkan financial leverage adalah Warren Buffett. Warren Buffett yang memanfaatkan capital leverage adalah ketika ia membeli perusahaan pembuat permen See's Candies pada tahun 1972. Buffett menggunakan modal pinjaman untuk membeli perusahaan tersebut dan berhasil mengembangkan bisnis tersebut dengan strategi pemasaran yang efektif dan manajemen yang baik. Seiring waktu, perusahaan See's Candies menjadi sangat sukses dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi Buffett dan para investor Berkshire Hathaway, perusahaan yang ia pimpin. Media telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan kemajuan teknologi. Awalnya hanya terbatas pada buku, surat kabar, majalah, dan radio. Kemudian berkembang menjadi televisi, internet, dan media sosial. Perkembangan teknologi telah memberikan kemungkinan bagi media untuk menyediakan konten yang lebih kaya, interaktif, dan instan. Media sosial juga telah memperluas jangkauan media dan memungkinkan masyarakat untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia. Dari kisah awal video Raffi Ahmad pun adalah contoh orang sukses yang memanfaatkan media, terutama dalam media sosial, sehingga menjadikannya miliarder Indonesia. Lewat semua media sosial yang Trans Entertainment miliki, pundi-pundi uang mengalir begitu deras dari hasil kanal YouTube, endorse, dan lain sebagainya. Selain Raffi Ahmad, ada banyak contoh-contoh orang sukses yang begitu memanfaatkan media, terutama media sosial di era perkembangan teknologi pada saat ini. Seperti YouTuber MrBeast yang mendirikan perusahaan fast food yang bernama Beast Burger. Usaha fast food yang diluncurkan pada tahun 2020 tanpa ada tempat, namun sudah melayani 5.500 burger, 10.000 penggemar setia menunggu sehingga memecahkan rekor menjual burger terbanyak dalam sehari. Memanfaatkan potensi kanal YouTube-nya yang mempunyai 104 juta subscriber. Dia adalah YouTuber terbesar ketiga di dunia. Penghasilan Beast Burger lebih dari 100 juta dolar sekarang, dan siap menjadi bisnis franchising raksasa di dunia. Dari kisah-kisah di atas, bisa diartikan bahwa media massa sangat besar pengaruhnya di dunia bisnis dengan berbagai cara seperti meningkatkan visibilitas dan kesadaran merek, meningkatkan keterlibatan pelanggan, meningkatkan penjualan, serta menghemat biaya. Jadi, jika kita ingin kaya, memanfaatkan media sangatlah penting. Namun perlu diingat bahwa pengguna media harus dilakukan dengan bijak dan strategis agar efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kita dan bisnis kita. Coding atau ilmu teknologi. Kita berpergian harus dengan motor, itu teknologi. Kita nonton film favorit dengan Netflix, itu teknologi. Kita menelepon saudara dengan handphone, itu teknologi. Kita cek kesehatan dengan rekam medis elektronik, itu teknologi. Kita kerja, makan, olahraga, baca koran, semua dengan teknologi. Hidup kita tidak akan lepas dari teknologi. Lantas, siapa yang diuntungkan di segi finansial dari semua teknologi tersebut? Sudah jelas, pertama adalah pemilik perusahaan teknologi tersebut. Orang kaya di industri teknologi seringkali menjadi sorotan dan inspirasi bagi banyak orang. Mereka berhasil meraih sukses dengan memanfaatkan teknologi, dari Bill Gates yang menciptakan Microsoft hingga Jeff Bezos yang mendirikan Amazon. Mereka mampu mengubah cara orang melakukan bisnis dan berinteraksi dengan teknologi.
Kekayaan mereka yang fantastis menjadi bukti nyata bahwa teknologi memiliki potensi besar untuk menciptakan nilai dan menghasilkan keuntungan finansial yang besar. Dalam hari-hari ini pun, kita dikagetkan dengan kemunculan teknologi kecerdasan buatan. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau program komputer untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. AI berfokus pada pengembangan sistem atau algoritma yang dapat belajar, memperbaiki diri, dan menyelesaikan tugas tanpa campur tangan manusia. Dengan adanya teknologi buatan atau AI, memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas dalam berbagai bidang, serta membuka pintu untuk inovasi baru. Namun, perlu dicatat bahwa penggunaan AI juga harus diimbangi dengan kebijakan dan etika yang tepat untuk meminimalkan risiko dan dampak negatif yang mungkin terjadi. Akhirnya, di benak kita muncul pertanyaan, siapa di balik itu semua? Siapa yang paling diuntungkan dari itu semua? Lagi-lagi, jawaban si kaya, pemilik perusahaan teknologi tersebut. Jadi, teknologi telah memberikan banyak manfaat bagi manusia, dan orang kaya yang memanfaatkan ilmu teknologi dengan bijak telah memperoleh keuntungan yang besar secara finansial maupun prestis.